bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, kalau kita mendengar berita-berita, terutama berita situasi buruk Rusia melawan Ukraina, atau gempa bumi, atau penyakit pandemi Omikron yang rasanya masih ada di sekitar kita, maka sepertinya kejahatan, penderitaan, kematian itu tidak jauh dari hidup kita, ada di sekitar kita. Saya membayangkan kalau terjadi perang nuklir, pastilah terjadi perang dunia ketiga. Semua kalah, semua menyerah. Menang jadi arang, kalah jadi abu, sia-sia. Dan bangsa yang terpecah-pecah, keluarga yang terpecah-pecah pasti berantakan, pasti hancur lebur. Dan sumbernya adalah kekuasaan, nafsu, ambisi. Hal yang tidak kelihatan tapi mengerikan adalah setan, kuasa jahat. Yesus mengusir setan dari orang, setan yang membisukan orang. Dan semua orang heran atas peristiwa itu. Karena kebebalan hati banyak orang, Yesus dituduh mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Kita orang-orang beriman harus percaya akan kuasa Allah, dan kita diajak untuk mendoakan para pemimpin dunia supaya punya hati nurani yang bersih, membela kemanusiaan, bukan ambisi atau alasan ekonomi menghancurkan orang lain. Kita berdoa kepada Allah, semoga yang kejahatan di sekitar kita, penderitaan, bahkan kematian di sekitar kita mohonkan dengan kuasa Allah agar kita hidup baik,
terus-menerus membaharui diri, menerima Allah dalam hidup kita, bukan malah menuduh-nuduh orang yang salah, apalagi menuduh Allah sebagai yang mengusir setan dengan penghulu setan. Kita beriman kepada Yesus yang punya segala kuasa untuk melenyapkan segala penyakit dan penderitaan. Dan kita diajak untuk memanggul salib menuju Paskah. Kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar.